bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. 좋아하는 랜덤 게임 스타트. 아파트 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan India Febriantika. Saya Cynthia Ramadhani. Saya Dery Ramanda. Saya Intan Amelia. Saya Wanarti Hafifah. Di sini kami akan menampilkan video tentang tugas Pancasila. Kawan-kawan, kamu tahu deh sih kalau korupsi itu sangat merugikan bangsa. Sekarang tuh lebahnya nian, proyek terbengkalai, rakyat menderita, dan bahkan kepercayaan masyarakat kayak pemerintah tuh lebih kurang nian. Menurut kamu, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Kita tuh harus mulai dari diri sendiri dulu, Tan. Jangan tergoda untuk melakukan korupsi sekecil apapun itu. Karena kejujuran adalah kunci utama. Betul, Der. Selain itu, pendidikan sejak dini itu penting. Anak-anak harus diajarkan supaya mengenal korupsi kalau itu salah, supaya mereka sadar saat dewasa nanti. Setuju, tapi pemimpin juga harus jadi contoh. Kalau pemimpin korup, masyarakat pasti ikut-ikutan. Kita harus memilih pemimpin yang jujur dan bersih. Benar, Safa, tapi masyarakat juga harus lebih kritis saat memilih. Jangan mudah percaya janji-janji palsu yang hanya manis di awal. Selain itu, kita sering lupa kalau korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti sombongkan. Kira-kira bagaimana ya cara kita mencegahnya? Yang penting, biasakan jujur dan tolak suap. Mau sekecil apapun itu. Hal itu bisa menjadi kebiasaan buruk jika dibiarkan. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya korupsi. Sosialisasi itu penting untuk meningkatkan kesadaran. Iya, hukum juga harus ditegakkan. Kalau pelaku korupsi dihukum berat, orang akan berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Kita juga perlu mendukung pelopor korupsi. Kalau mereka dilindungi, lebih banyak orang yang berani mengungkap kebenaran. Kita juga bisa ikut komunitas anti korupsi. Dengan begitu, kita bisa belajar dan mengkampanyekan pencegahan korupsi. Benar, Tan. Kita juga harus menegur orang dekat yang mulai melakukan korupsi kecil-kecilan. Teguran bisa jadi awal perubahan. Selain itu, transparansi dalam pemerintah penting. Semua pengelolaan dan harus jelas dan terbuka. Setuju, pemerintah juga harus memberi contoh dengan tidak menyalahgunakan anggaran negara. Dan media juga bisa berperan besar dengan mengawasi dan mempublikasikan kasus-kasus korupsi supaya masyarakat lebih tahu. Kita juga perlu dorong sistem digitalisasi di pemerintahan, karena sistem digital ini lebih transparan dan sulit untuk dimanipulasi. Benar, Tan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kejujuran dan anti korupsi. Iya, tapi jangan hanya kampanye. Kita juga harus mendorong perusahaan untuk menerapkan aturan anti korupsi di internal mereka. Aku setuju. Dan jangan lupa, lembaga anti korupsi seperti KPK harus terus diperkuat agar bisa bekerja lebih efektif. Dan kita juga perlu meningkatkan pengawasan di tingkat lokal. Kadang, korupsi justru lebih banyak terjadi di daerah-daerah kecil. Betul, semua pihak memang harus terlibat, bukan cuma pemerintah pusat, tapi masyarakat di setiap daerah juga harus terlibat. Aku setuju, kita juga harus mengajarkan anak-anak untuk lebih menghargai integritas dibandingkan kekayaan.
Benar, kalau integritas sudah jadi budaya, korupsi akan semakin sulit terjadi. Dan pastikan juga laporan anggaran publik mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi seperti itu penting. Korupsi merugikan banyak orang. Jika melihat indikasi korupsi, kita harus berani melaporkannya. Jangan hanya diam karena takut, karena tindakan kita bisa membawa perubahan yang lebih positif. Guys, by the way kita jangan hanya diam karena takut. Kita harus berani bertindak. Jika kita bersatu dan tidak takut melaporkan, para pelaku korupsi akan merasa diawasi. Selain berani melaporkan, kita juga harus memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum. Kita perlu percaya bahwa ada pihak yang siap menindaklanjuti laporan kita. Betul, Derry. Tapi kita juga harus memastikan lembaga penegak hukum bekerja secara independen, jangan sampai mereka terpengaruh oleh kekuasaan atau uang. Dan jangan lupa pentingnya kolaborasi antara masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ketiganya bisa menjadi kekuatan besar dalam memantau kasus korupsi. Setuju Safa, LSM dan media bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan suara masyarakat. Kalau kita bekerja sama, dampaknya pasti lebih besar. Selain itu, sistem whistleblower harus diperkuat. Pelapor harus dijamin keamanannya, agar mereka tidak takut melaporkan kasus korupsi. Kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa melaporkan korupsi bukanlah tindakan yang salah. Justru itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dan jangan lupa, budaya asal aman atau tutup mata juga harus dihilangkan. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan terjadi di depan mata kita. Saya juga berpikir bahwa penting bagi kita untuk mendukung reformasi birokrasi. Birokrasi yang efisien dan transparan akan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Betul Safa, reformasi birokrasi harus disertai dengan pemanfaatan teknologi. E-government bisa menjadi solusi untuk mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan suap. Dan jangan lupa peran pendidikan. Selain di rumah, sekolah juga harus menjadi tempat di mana anak-anak diajarkan nilai-nilai anti korupsi. Benar, kurikulum pendidikan harus memasukkan materi tentang integritas, kejujuran, dan dampak buruk korupsi. Saya setuju, Derry. Selain itu, pendidikan karakter juga penting. Anak-anak harus diajarkan untuk menghargai kerja keras dan tidak tergiur jalan pintas yang tidak jujur. Dan jangan lupa, peran agama juga bisa menjadi pilar penting. Nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab seringkali diajarkan dalam ajaran agama. Selain itu, komunitas agama juga bisa berperan dalam kampanye anti korupsi. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk moral masyarakat. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Kampanye daring bisa menjangkau banyak orang dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya integritas. Tapi, kita juga harus hati-hati dengan berita hoax. Jangan sampai kita malah termakan informasi-informasi palsu yang bisa merusak kredibilitas kampanye anti korupsi. Setuju, Derry. Kita harus selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Kebenaran adalah pondasi dari setiap upaya melawan korupsi. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Jika kita bisa menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari, lambat laut kita bisa menciptakan lingkungan yang bebas korupsi. Seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Mari kita mulai dari langkah kecil dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Kesimpulan dari percakapan ini adalah bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari keberanian melaporkan, mendukung lembaga penegak hukum, memastikan independensi lembaga, hingga kolaborasi dengan media, LSM, dan komunitas lainnya. Pentingnya pendidikan nilai anti korupsi, reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi seperti e-government, serta peran agama dan media sosial juga ditekankan. Selain itu, masyarakat diajak untuk memulai perubahan dari diri sendiri dengan menjaga integritas dan menanamkan budaya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerjasama, komitmen, dan langkah nyata, korupsi dapat diberantas untuk menciptakan bangsa yang bersih, adil, dan sejahtera. Sekian dari video tugas Pancasila kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh.